Ada yang Kemudian bilang mie ayam juga naik Bu nanti harganya. naik mie ayam. Mie-nya kecuali ayamnya doang kita makan. Toppingnya doang ya Bu? Toppingnya aja. doang. Mie-nya jadi kecil gitu ya. Hello, nyambung people. Welcome to the place where we can be clicked and connect. Nyambung. Jadi aku dikasih kesempatan lagi sama Ibu Dina buat ngebuka podcastnya. Tapi aku persilahkan yang punya podcast silahkan datang, Ibu Dina Praptura Harja. Sudah datang. Sudah datang. Apa kabar Ibu Dina? Kabar baik. Gimana kamu? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Lagi hari ini kita ngerekam lagi nyepi ya Bu ya. Sebenarnya hari nyepi, tapi kita bikin suara-suara sendiri ya karena urgent nih kita bicara soal ini. Oke Bu Dina. Kita, jadi kita ngomongin apa Bu? Kita ngomongin Ukraina ya, krisis yang berkembang di Ukraina. Nanti sengaja kita pecah jadi 2 episode, mudah-mudahan jadi singkat, padat, nyambung people bisa buka mana yang belum paham, itu aja deh bagian itu yang boleh dibuka gitu. Bener Ibu Dina. Ini banyak banget nih ya Bu yang nanyain Bu Dina, mana nih nyambung ngomongin Ukraina, padahal Bu Dinanya sudah kemana-mana di TV ngomongin Ukraina, tapi sekarang lagi giliran nyambung ya Bu ya, ngomongin Ukraina ya. Yalah, yuk kita coba ngomong di nyambung yang belum ada di media-media mainstream gitu ya. Kalau yang belum sempat dengar episode lain di TV, nanti bisa dicari-cari. Ada di CNN, ada Kompas TV, Metro TV, Berita Satu, nanti cek aja deh. Antara TV, apalagi ya, banyak juga ya, Tribun News gitu. Jadi silahkan dicek. Tapi kita ambil angle yang berbeda ya, Nat ya. Betul Ibu Dina. Kalau misalnya nyambung people penasaran apa sih yang Bu Dina udah bicarain di media, itu kita rekap Bu di website kita sama sosmed kita, nanti tinggal ceki-ceki aja di Instagram atau di website ya Bu ya. Listnya ada di sana. Dong Instagramnya. Oke. Sebutin Instagramnya, Nat. Iya, synergy_policies_ buat Instagram, terus websitenya synergypolicies.com. Okay. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow. Oke. Nyambung people, terima kasih buat yang udah kasih dukungan, yang sudah subscribe, makin semangat kita karena nambah terus jumlah subscribernya. Top, bukan buat saya tapi buat nyambung people deh, karena berarti kita sama-sama peduli dengan isu-isu yang berkembang di sekeliling kita. Buat yang belum, yuk subscribe, klik loncengnya, share ke teman-teman yang lain biar kita semua makin nyambung. Makin nyambung, setuju Ibu Dina. Oke, ya Bu, masuk aja Bu ya. Langsung nih Bu, langsung aku penasaran banget nih Bu nih. Jadi mungkin untuk orang awam seperti aku nih ya Bu ya, Ukraina dan Rusia ini kan jauh ya Bu dari Indonesia. Di Eropa mereka. Jadi aku masih sedikit asing nih Bu. Setahu aku, Ukraina dan Rusia itu dulu kan, maksudnya Ukraina kan dulu bagian dari Rusia ya. Terus setelah mereka pisah, yang aku sedikit-sedikit yang aku tahu tuh Rusia juga sering beri bantuan ke Ukraina. Jadi kayaknya tuh hubungannya baik setelah pisah. Tapi kok sekarang jadi berantem Bu? Gimana tuh ceritanya? Jadi mungkin analoginya seperti anak satu keluarga besar gitu ya, satu keluarga besar yang kuat, terpandang, betul-betul disegani oleh tetangga-tetangganya yang lain gitu ya. Begitulah Uni Soviet dulu pada zaman Perang Dingin ya. Jadi kita bicara langsung fast forward ke pasca Perang Dunia I ya, berarti sesudah tahun 1918 gitu. Di situ Uni Soviet terdiri dari banyak keluarga-keluarga kecil sebenarnya ya, maklum lah namanya juga keluarga besar, pasti ada sanak saudaranya lah ya, berbagai macam kelompok. Nah, begitu Perang Dingin usai di 1991, pecah nih keluarga besar ini. Jadi ada muncul rasa, ya kayaknya kita mendingan nggak jadi satu lagi deh gitu kan. Ada yang berusaha pecah keluar dari keluarga itu. Si Ukraina ini pengennya menikah sama negara Barat.
Jadi yang pada saat Perang Dingin itu haram hukumnya gitu untuk kenalan, bahkan genit-genitan sama keluarga Barat tuh udah anti deh pokoknya, karena beda asal usul, beda arah tujuan, pokoknya nggak boleh lah kenalan sama Barat, pokoknya kelihatan banget udah kayak minyak sama air. Tapi begitu selesai nih perangnya, si Ukraina ini jatuh hati pada Barat itu justru, jadi pengennya diakui sebagai anggota keluarga Barat gitu. Jadi gampangnya gitulah ya. Ya of course keluarga besarnya marah dong. Lalu senggol bacok gitu kan. Pengennya bawa senjata terus langsung lu berani ya gitu kan. Karena apa? Bukan hanya keluarga besar Rusia ya, sesudah Soviet tumbang kan kemudian namanya berubah menjadi Rusia ya. Keluarga-keluarga kecil ini berpencar gitu. Rupanya bukan cuma Ukraina kan yang jatuh hati pada Barat kan. Begitu diizinkan lepas gitu, ibaratnya pengaruh keluarga Uni Soviet ini melemah, anak-anaknya mencar semua nih, banyak sekali yang nikah sama Barat. Menjadi bukan cuma nikah biasa lagi ya, nikah dalam arti urusan ekonomi aja demi makan gitu, tapi bahkan mempersenjatai diri menjadi lawan politik dari keluarga asalnya gitu. Itu yang namanya NATO. Jadi NATO itu persekutuan pertahanan bersama ya, yang sifatnya transatlantik antara negara-negara Barat yang ada di Eropa dengan Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat sama Eropa kenapa bisa jadi akrab? Ya itu sejarahnya karena pada saat Perang Dunia Kedua, banyak dibantulah si Eropa ini oleh Eropa Barat ya. Eropa Barat ini dengan si Amerika Serikat ini gitu. Tapi bukan cuma dibantu ya, namanya dibantu apalagi pasca Perang Dunia Kedua tuh bantuannya itu luar biasa untuk rebuilding ya, membangun ulang Eropa. Mereka diikat utang. Jadi si keluarga kaya satu lagi Amerika Serikat ini ngasih utangan sama keluarga Eropa Barat. Lalu keluarga Eropa Barat ini tadi narikin anak-anaknya, ngajakin anak-anaknya Soviet ini nikah sama anak-anaknya dia. Gitulah sama juragan ya Bu ya. Iya. Nikah sama juragan yang ngasih pinjaman. Dan ternyata jadi kamu bisa membayangkan antara keluarga terpandang Eropa Barat yang akhirnya jadi makin besar ya karena dia menikahi banyak mantan keluarganya Eropa Timur. Sebenarnya sih pada saat sebelum kejadian Ukraina ini relatif tenang-tenang aja ya. Ya udahlah sana nikah sama si Rusianya, nggak ada masalah juga. Udah nikah sana gitu. Tapi hati-hati sama si Ukraina ini karena Ukraina ini bukan anggota keluarga biasa, Nat. Siapa tuh, Bu? Jadi ibaratnya Ukraina ini keluarga sangat terpandang, sangat disegani. Ini sesepuhnya Ukraina itu, sesepuhnya Uni Soviet dulu. Jadi tetua gitu loh, karena dia termasuk pendiri Uni Soviet. Kamu bayangin nggak? Jadi masa tetuanya aja pengen nikah dengan Barat, bergabung dengan Polandia, Romania, Hungaria yang tadinya kan pecahannya Soviet ya, bergabung bukan cuma secara ekonomi tadi yang saya bilang, tapi untuk melawan secara persenjataan si induknya ini. Wah, kenapa kok bisa gitu? Susah nggak? Kalau aku jelasin gitu lebih ngerti nggak? Ngerti banget sih Bu sekarang dengan drama-dramanya ini ya Bu ya. Tapi kenapa Bu, kenapa Ukraina mau untuk bergabung di sisi persenjataan? Itu kan pasti nge-trigger si induknya juga kan Bu, si Rusia ini. Rusianya. Ya, jadi pertama memang ada motif ekonomi, satu. Karena pasca Perang Dingin tadi, pasca keluarganya pecah berantakan, si Soviet itu berubah nama jadi Rusia. Pada dasarnya Ukraina ini termasuk yang paling tertinggal perekonomiannya. Relatif yang paling miskin. Gimana sih bayangin udah paling sesepuh tapi paling miskin gitu loh. Rasa hati bagaimana gitu ya. Jadi begitulah.
Dan memang dari segi populasi penduduk kan nggak sebesar Polandia atau Hungaria, Romania gitu ya. Jadi infrastruktur ekonominya juga lebih terbelakang daripada negara-negara adik-adiknya yang lain itulah gitu kan. Jadi buat si Eropa Barat yang bergabung di Uni Eropa kayaknya nggak menarik gitu loh menikah sama si Oma Ukraina ini gitu. Jadi sesepuhnya ini nggak terlalu menarik karena kalau di Uni Eropa itu keluarga besarnya itu uangnya dikumpulin jadi satu, mata uang bersama namanya Eurozone itu. Jadi kalau uang dikumpulin jadi satu, otomatis ada pencatatnya kan, ada bendaharanya gitu yang ngatur duit bareng-bareng. Kalau ada yang boros sedikit, otomatis bisa ambruk semuanya kan, bareng-bareng gitu. Jadi kalau ada yang miskin, berarti kan otomatis akan menurunkan derajat keluarga besar gitu loh. Logikanya gitulah Nat. Jadi ketika Ukraina minta tolong dong, aku juga pengen masuk gitu kan. Aku pengen masuk ke Uni Eropa. Si Uni Eropanya bilang, ntar dulu ya, ntar kamu kan miskin ya. Itu awalnya secara ekonomi. Jadi prasyarat ekonomi buat si Ukraina ini nggak terpenuhi. Sulit. Baru belakangan ini sebenarnya beberapa tahun terakhir Ukraina ini berusaha menggenjot, ini kan negara pertanian ya. Mungkin yang Bung People mesti tahu tanahnya itu cocoknya buat pertanian, di situ juga kaya akan biji besi, sehingga mereka industrinya itu pertambangan gitu. Dan di situ juga waktu zaman zaman perang dingin itu karena tanahnya kayak gitu ya cenderung kosong, penduduknya nggak banyak, itu jadi gudang senjatanya Rusia atau Soviet waktu itu ya. Jadi gudang senjatanya di situ. Jadi si Ukraina yang merasa miskin ini atau dikata-katain miskin dia sakit hati juga ya. Dan itu di dalam politik di dalam negaranya, di antara anak-anaknya si Ukraina, penduduknya itu bikin gerah gitu loh. Seperti itu. Akhirnya mereka menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan cara udah fokus ke produksi gandum, kemudian aneka kacang-kacangan seperti biji bunga matahari, kemudian jagung. Nah ini yang jadi andalan mereka untuk ekspor, plus biji besi tadi, dibikin baja, dan jadi produksi Ukraina itu fokusnya di dua itu. Dan berhasil sebenarnya 2020 Ukraina itu surpassing atau melampaui total ekspor gandum dan segala jenis biji-bijian tadi dibandingkan seluruh negara Uni Eropa combine gabung. Jadi dia pengen nunjukin kayaknya, gue juga bisa kok gitu kan. Tapi karena ekonomi tetap dianggap nggak patut, dia pengennya bergabung di senjata. Udah deh, aku bantuin si keluarga Uni Eropa ini, saya perkuat persenjataannya, saya punya batas langsung, dia kan pintu pagar langsung tuh sama Rusia. Dan satu yang mungkin Nyamung People mesti tahu ya, nanti kasih petanya ya Nat ya, kalau kita lihat Ukraina itu, dia ada bagian yang langsung menuju ke Laut Hitam. Nah, Laut Hitam itu, kita tahu ya, si keluarga besar Rusia ini tanahnya luas sekali, besar sekali, sangat di ujung. Kalau dia tidak punya akses ke laut, kira-kira efeknya apa? Mati kan dagangnya? Susah dia, gimana mau gerak? Untuk pertahanan keamanan juga gimana? Mosok terkunci cuma di daratan, sekelilingnya semua, kalau kamu perhatikan sejak dia runtuh ya, si Soviet, Rusia ini ditinggalkan oleh, tadi kan ada Polandia, Romania, negara-negara Baltik seperti Estonia, Lituania, itu pada dasar mereka itu batasan langsung kayak pintu pagar panjang sekali itu ribuan kilometer panjangnya. Nah, kalau itu ditutupin semua, termasuk si Ukraina nutup pagar, bilang nggak boleh lewat sini ya gitu. Saya pasangin rudal di depan pintu gitu. Kalau kamu berani masuk, kamu bayangin rasanya seperti apa. Padahal itu si Oma tadi ya, Ukraina ini sejarahnya adalah Oma sesepuh buat Rusia. Gitulah Nat kira-kira.
Ya ampun, ternyata drama keluarga besar ini ya Bu ya. Drama yang Iya. melibatkan juga keluarga besar lain dengan si Barat dan NATO-nya gitu ya Bu. Betul. Oke Bu, oh aku ngerti banget sekarang. Oke Bu Dina, oke. Nadila Jadi bikin nih, narasinya tuh ntar. keren Bu. Apa menjelaskannya? Aku yakin nyambung people juga ngerti. Kalau masih belum ngerti bisa di komen ya Bu ya. Nanti Ibu Masih jawab. komen. Oke, nah terus kan nih ya Bu, si Ukraina sama Rusia ini kan jauh Bu. Itu akan berpengaruh akan berpengaruh atau enggak sih Bu ke Indonesia? Terus kan di internet banyak nih yang buat jokes-jokes nih tentang Perang Dunia Ketiga lah. Padahal menurutku beberapa jokes mungkin sedikit insensitif ya, karena bagaimanapun di sana kan tetap real people facing real situation, di mana negaranya itu diserang. Jadi nih nyambung people dan teman-teman kita jangan kejauhan ya ngejokesnya gitu. Jadi menurut Iya, Ibu jangan. akan nggak akan ngaruh nggak Bu ke Indonesia? Ya jangan, oke, kita jawab dulu yang tadi ya, jangan sampai terlalu berlebihan kita kasih jadikan ini bahan bercandaan seakan-akan satu yang ringan gitu ya. Mungkin sebagian dari kita niatnya lebih ke, udahlah jangan terlalu dianggap serius gitu. Padahal buat keluarga besar yang ada di sebelah sana itu, keluarga Amerika, keluarga Uni Eropa, keluarga apa namanya Rusia, ini masalah-masalah yang sangat-sangat sensitif gitu buat mereka. Jadi walaupun kita jauh, yang kita taruh di sosmed gitu, itu terasa sampai ke sana gitu. Oh, satu lagi tadi saya lupa cerita ya. Di negara Uni Eropa itu dibedain lagi tuh. Jadi di dalam keluarga besar Eropa itu ada apa ya, keanggotaan yang terpisah antara urusan ekonomi sama urusan persenjataan, pertahanan keamanan itu dipisah. Jadi nyambung people jangan dicampur juga antara EU atau Uni Eropa dengan NATO. Tidak semua negara anggota EU atau anggota Uni Eropa itu anggota NATO. Nanti kalau nggak jelas boleh chat ke saya bedanya apa. Tapi itu jadi catatan ya. Yang sekarang bangkit dan sensi itu negara-negara anggota NATO. Yang lain yang negara anggota Uni Eropa sampai sejauh ini berusaha untuk tutup mulut ya, karena urusan mereka kan ekonominya aja. Walaupun ini nyambung ke pertanyaan keduanya Nadila tadi, situasinya seperti apa sih gitu ya, dampaknya ke Indonesia akan apa. Jadi gini Nat, perseteruan antar keluarga bergengsi ini, keluarga besar yang kaya raya dan terpandang ini, dampaknya pasti terasa ke kita. Pertama karena saat ini Amerika Serikat sebagai sebenarnya keluarga yang tidak harus bergabung juga sama Eropa ya, tapi karena sejarahnya pasca Perang Dingin tadi Uni Eropa kan dilucuti senjatanya. Hanya boleh punya senjata yang disetujui oleh Amerika, yang ditaruhnya di perkumpulan namanya NATO. Jadi saat keluarga Rusia ini bertengkar dan Ukraina berusaha mempertahankan diri, mengatakan bahwa saya udah dewasa, saya independen, saya punya pilihan sendiri, saya mau gabung sama nikah sama Eropa itu terserah saya gitu kan. Si Rusia ini gerah kan, nggak terima. Nah, Amerika juga nggak terima. Dan Amerika itu posisinya sebagai pengendali kepemilikan senjata yang ada di Uni Eropa, mereka dengan tegas bilang kita siagakan pasukan, kita kirim pasukan ke negara-negara NATO. Tidak ditaruh di Ukraina, tapi Ukraina dapat bantuan obat, bantuan persenjataan, tapi belum ditaruh troops di sana, belum taruh tentara. Tapi negara-negara NATO ini sudah ditambah pasukannya, Nat. Per tadi malam sudah ada konfirmasi penambahan jumlah ribuan tentara dari Amerika Serikat, ada 7 ribuan kalau nggak salah, bergerak masuk ke Jerman. Muda-muda ya, tiba ada deployment lah, tiba-tiba semua berangkat ke sana. Jadi udah ngumpul nih di sana, siap tawuran gitu ya, siap tawuran. Nah,
Jadi dampaknya apa buat kita? Kalau sampai si Pak De Rusia ini marah besar dan kemudian memutuskan untuk senjatanya itu ikut dilontarkan atau dikirim ke negara-negara NATO, karena berbagai alasan, kita nggak tahu. Dan ini situasi genting, kita nggak pernah bisa nebak apa yang akan terjadi. Namanya perang itu nggak pernah bisa diprediksi ya. Kalau bisa diprediksi namanya bukan perang. Jadi kita harus hati-hati betul kalau kita ngomporin dengan statement-statement itu. Rusia dalam posisi sangat terpojok sekarang, karena tadi udah saya bilang deployment ya, pengiriman pasukan udah, keluarga NATO sama sekali nggak kasih kendor. Bahkan negara-negara Uni Eropa tadi yang secara ekonomi aja perkumpulannya itu seperti Swiss misalnya, dia udah ngunci pintu, dia bilang urusan perduitan Swiss itu sangat kuat di bidang perbankan. Dia kunci pintunya, Rusia nggak boleh ambil uang dari Swiss. Yang udah ditabung di Swiss udah nggak boleh diambil lagi gitu. Jadi bisa dibayangkan semakin terpojok, karena berarti negara-negara daratan Eropa ini bergerak, termasuk Inggris ya, Inggris kan di pulau gitu, itu bergerak makin menekan Rusia. Jadi kalau perang terbuka terjadi, sampai ada senjata masuk ke NATO, NATO pasti membalas, nggak mungkin nggak melakukan itu. Nggak mungkin terus ya udah silakan aja gitu, nggak mungkin. Nah, ketika senjata sudah semakin intens seperti itu, berarti ruang dialog tertutup, dan sampai mereka ngerasa mentok, berarti kita semua harus menanggung akibatnya. Dampak ekonominya udah pasti, Nat. Kalau di dalam dunia ekonomi itu, hal-hal yang bisa berpengaruh pertama-tama soal dagang ya. Dagang tuh karena prinsipnya kan pasar ya, ekonomi pasar. Kalau supply-nya berkurang, otomatis harga naik. Jadi negara-negara seperti Uni Eropa yang tadi Uni Eropa, negara seperti Ukraina yang merupakan produsen besar untuk gandum, kemudian aneka biji-bijian, biji besi, baja gitu. Rusia kan juga produsen aneka gandum, kemudian dia eksportir gandum terbesar di dunia, malah lebih besar lagi daripada Ukraina. Juga pengekspor nomor 2 terbesar di dunia untuk minyak mentah, dan terbesar di dunia untuk gas alam. Kalau mereka berhenti produksi gara-gara perang, otomatis supply kurang kan? Supply kurang artinya harga pasti naik. Nah, karena mekanisme pasar, kalau situasinya tidak makin tegang, sebenarnya pasti ada penyesuaian demand, penyesuaian permintaan. Orang akan berhemat. Walaupun harga naik, kemudian orang berhemat sehingga nanti turun lagi gitu ya, harganya bisa menyesuaikan. Cuman kalau eskalasinya cepat kayak sekarang, problemnya adalah ekonominya keburu kontraksi, keburu mengkerut. Karena kenapa? Sejumlah pabrik ya di Ukraina udah tutup semua. Pabrik-pabrik yang skala besar mempekerjakan banyak orang udah nggak beroperasi, udah kabur semua orangnya. Demikian pula di negara-negara Uni Eropa tadi. Sudah mulai berhenti, udah mulai terasa dampaknya. Pasokan utama buat produksi seperti minyak dan gas udah naik kan? Harga otomatis sudah naik semua. Nah, kita dampak pertamanya tentu hal-hal yang kita andalkan dari Eropa untuk kita beli ataupun kita jual ke mereka otomatis turun. Contohnya apa? Tadi gandum. Jadi kita siap-siap aja mie instan, roti, aneka pasta ya, itu akan naik harganya. Kemudian, ada yang bilang mie ayam juga naik, Bu, nanti harganya. Naik mie ayam. Mie-nya kecuali ayamnya doang kita makan. Toppingnya doang ya, Bu? Toppingnya doang. Mie-nya jadi kecil gitu ya. Itu satu. Terus yang jelas kita terasa dampaknya ke semua produk, nanti ya harga migas. Orang kita importir minyak dan gas, kita udah nggak produksi sendiri. Per tadi malam ada berita bahwa Indonesia sudah mulai impor dari Amerika untuk gas, migas.
Tapi namanya belinya dari sumber yang lain, harganya kan beda ya. Dan tadi masalahnya adalah supply-nya berkurang. Walaupun Amerika kasih, Amerika akan genjot produksi nih katanya Presiden Biden kemarin ya, dia akan genjot produksi supaya harga bisa ini. Tapi kan namanya perang, kalau eskalasinya cepat, itu nggak akan nutup. Otomatis perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat juga akan berhitung ya soal keselamatan dan lain-lain gitu. Jadi ada dampaknya. Jadi kalau harga migas di sini naik, biasanya harga semua naik ya. Dari harga pesawat kita naik kemana-mana harga pasti naik gitu ya. Harga kemudian mobil katanya bahan-bahan bakunya itu banyak yang tadi ya karena produsen aneka besi baja tuh di sebelah sana itu akan berkurang. Mungkin kita juga harus mengurangi konsumsi seperti aneka coklat, aneka produk susu, keju gitu ya, karena produsennya di sana berhenti tuh stop produksi. Jadi mau nggak mau di sini juga pasti terasa. Kira-kira gitulah Nat, secara umum kalau untuk makanan atau minuman atau jasa yang kita rasakan. Oke, kegambar banget sih Bu di pikiranku jadinya setelah Ibu Dina jelaskan. Oh iya, terakhir nih mungkin Ibu sedikit. Karena kan tadi Ibu juga udah sentuh-sentuh soal kira-kira ke depannya akan apa yang akan terjadi ya tadi kan. Semalam tuh kemarin itu aku baru ngelihat berita kalau Ukraina bergabung sama Uni Eropa ya Bu ya. Menurut Ibu itu akan berpengaruh gimana ke depannya? Dekat-dekat ini. Bukan bergabung sebagai anggota ya, karena memang belum ada keputusan tuh, belum ada keputusan. Tapi yang menarik di sini adalah si Uni Eropa di markas besarnya sudah pasang bendera Ukraina di mana-mana. Again, ini saya bilang tadi sebenarnya emosi yang bicara ya, bukan udah nggak rasional lagi gitu. Karena kalau emosi yang bicara udah ya pada tataran praktis sebenarnya mereka belum siap menerima Ukraina. Apalagi tadi saya bilang ya, situasi ekonominya lagi tahan napas nih Uni Eropa. Jadi nggak mungkin dia terima anggota baru lah. Dan yang ditakuti oleh negara-negara Uni Eropa sekarang, Uni Eropa ini kan banyak ya, anggotanya ada 27 gitu loh. Kebayang. Jadi kalau kita bicara Uni Eropa, pada dasarnya mereka itu berhitung betul kalau seandainya Ukraina masuk, padahal perekonomian lagi mengalami inflasi. Inflasinya udah tinggi di sana. Harga-harga barang bahan baku tuh udah naik sangat mengejutkan sampai 31 lebih persen ya katanya. Jadi yang ditakuti di situ adalah Eropa ini kan pertumbuhan ekonominya lambat. Karena ini penduduknya tua ya. Jadi kalau inflasi tinggi, kemudian pertumbuhannya lambat, ini yang namanya stagflasi. Stagflasi itu sangat membahayakan, orang paling takut karena itu lebih parah daripada resesi. Berarti otomatis orang expect atau berharap sebentar lagi akan ada pengangguran, bisa besar-besaran karena perusahaan-perusahaan berarti akan stop produksi atau mengurangi pegawai. Nah, kalau ekonominya udah begitu, berarti lambat sekali kan, otomatis akan ambruk. Nah, slump kalau istilahnya ekonomi itu udah ekonominya akan jatuh ke bawah. Jadi kalau saya lihat sebenarnya nggak make sense buat Uni Eropa untuk ngomong-ngomong terus, ayo kita terima Ukraina, karena mereka sebenarnya sedang emosi aja ini sekarang. Oke, nyambung people. Kira-kira gitu ya gambaran sederhananya kita tentang apa yang berkembang di Ukraina. Posisi Indonesia saat ini berusaha betul hati-hati saya lihat. Saya sih berharap memang ada langkah yang lebih dari sekedar hati-hati, karena ini sudah makin genting. Nanti kita omongin di episode yang lain aja. Ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa kita pantau terus, termasuk saya nanti nggak lama lagi akan cerita juga ya, ada upaya-upaya juga di tingkat negara-negara anggota ASEAN, tetangga-tetangga kita untuk coba menetralisir suasana lah. Nah, kira-kira baiknya memang begitu, kita melakukan sesuatu aktif untuk menetralisir suasana. Gitu nyambung people. Jadi jangan ikut-ikutan emosi ya, jangan ikut-ikutan
Emosion, Setuju. berbahaya. Apalagi di sosmed ya, Bu ya. Sekarang Benar. sekarang orang kalau bilang sudah bukan tajamnya lidah, Bu, tapi tajamnya jempol. Di sosmed bicaranya kita harus hati-hati ya, Bu ya. Harus hati-hati. Oke, nyambung people. Sampai kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih banyak buat dukungannya. Sampai ketemu. Take care. Sampai ketemu Sehat. Ibu Dina, nyambung Yo. people. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.